Halo, salam kuliah desain. Oke, kali ini kita akan membahas ya tentang persiapan presentasi ya. Apa aja yang perlu kita siapkan ya. Saya akan menamai materi kita hari ini dengan presentasi 1, 2, 3 atau jadi nanti akan saya bagi 3 step, akan menjadi 3 video tentang apa aja yang perlu kita siapkan dalam presentasi. Kali ini saya sengaja memasang fotonya Steve Jobs karena kita mungkin akan banyak belajar dari beliau saat dia mempresentasikan produk baru dari Apple. Saya rasa itu presentasi yang luar biasa sampai hari ini. Mungkin setelah Steve Jobs sudah tiada, para penggantinya tidak bisa sehebat Steve Jobs saat presentasi. Kita akan banyak belajar lah. Kira-kira apa yang perlu kita persiapkan ya. Yang pertama, saya namai dengan mengukur dalamnya sungai. Apa maksudnya mengukur dalamnya sungai ya? Jadi sebelum memulai presentasi, saya rasa kita harus mencoba ya masuk ke dalam apa saja nih yang perlu kita persiapkan ya. Kita akan melakukan riset kecil-kecilan ya. Kira-kira apa saja ya kita harus persiapkan nih. Kita harus mengamati dulu, mengumpulkan data-data untuk persiapan presentasi kita ya. Nomor 1 tentu saja adalah kenali audiensnya. Siapa sih yang mau kita ajak bicara ya? Siapa yang kita mau presentasi dengan siapa? Dalam konteks kuliah mungkin dengan dosennya, dengan teman-teman sekelasnya. Dalam konteks project design mungkin dengan kliennya. Atau dari pihak lain, dewan juri yang mengatur lomba, yang menyeleksi lomba misalnya ya. Kita harus kenali dulu ya, siapa mereka, umurnya berapa ya, kesukaan mereka apa ya. Kita berbicara desain misalnya untuk pemerintah. Pasti mereka punya selera-selera tertentu dong, ya kan? Kita mau mendesain untuk anak-anak muda, pasti mereka memiliki selera tertentu. Nah, kita harus sesuaikan nih cara kita mempresentasikan. Nomor 1, menurut saya kita harus lakukan riset. Riset terhadap siapa? Audiens nomor 1 ya. Kita harus pahami audiensnya. Jangan sampai kita ini ngomong tentang desain di hadapan user, pengguna awam ya. Kita pakai bahasa yang terlalu textbook gitu ya. Jadi saya rasa nggak cocok gitu. Tetapi kalau kita bicara desain di komunitas desainer, kita boleh pakai istilah-istilah desain yang dalam textbook karena kita tahu audiensnya siapa. Jadi jangan sampai kita salah membaca audiens sehingga apa yang kita ceritakan dalam presentasi kita tidak nyambung gitu ya. Nah, next berikutnya kontekstual ya. Apa itu kontekstual? Kita akan mengukur tema apa yang bisa kita bawakan ya. Misalnya tema sudah ditentukan ya. Kita akan mempresentasikan sebuah karya kita untuk lomba tertentu misalnya ya, lomba desain atau karya kita untuk presentasi tugas kuliah ya. Kan temanya biasanya sudah ada, tetapi kita perlu kontekstualisasi, kita perlu buat cerita presentasi kita itu lebih kekinian. Kita harus riset dulu nih, ukur dalamnya sungai, kita riset dulu. Kira-kira bisa dihubungkan dengan apa ya? Misalnya kita mau bicara dengan klien kita ya. Klien kita itu seorang penari misalnya ya. Lalu kita mau disuruh buat studionya ya. Studio hari ini Pak, kita hubungkan dengan dunia digital misalnya ya. Untuk syuting TikTok misalnya. Jadi kita buat kontekstual supaya menyambung dengan apa yang dibicarakan dan konteks kekiniannya apa ya. Konteks masa lalunya apa, konteks budayanya apa. Tergantung audiensnya tadi. Pertama kan kita harus kenali audiensnya, tetapi kita perlu kontekstualisasi ya. Yang berikutnya tentu saja merencanakan format ya. Ini sangat penting menurut saya ya. Format presentasinya seperti apa ya.
Apalagi hari ini kita mungkin dihadapkan dalam era pandemi, kita harus presentasi secara rekaman ya. Kita tidak melihat langsung audiens kita, tetapi kita bisa survei, oh ini presentasi untuk siapa. Kita tidak in touch ya, tidak berhubungan langsung dengan audiens kita hari ini. Sehingga presentasi kita dalam Zoom misalnya dengan rekaman video, kita harus siapkan formatnya seperti apa. Tetapi kalau presentasi langsung, formatnya seperti apa ya? Apakah bisa kita membawa file PowerPoint ke dalam presentasi kita? Apakah harus? Belum tentu kan? Apakah kita bisa membawa gambar-gambar? Apakah kita hanya bercerita? Apakah kita memegang sendiri kendali atas gambar-gambar yang kita presentasikan? Ataukah kita sudah ada asisten yang seperti presentasi-presentasi yang besar gitu ya, di seminar biasanya sudah ada bagian yang mengoperasikan materi kita, atau kita harus presentasi secara langsung ya. Kalau desainer bisa pakai maket dan sebagainya. Itu kita harus persiapkan dengan baik. Jadi bagian pertama ini saya rasa adalah seperti melakukan empati ya terhadap proyeknya, terhadap audiensnya, terhadap format presentasinya, semuanya harus kita persiapkan. Mic-nya ya, bisa nggak suara kita terdengar jelas atau tidak, ya kan? Gambar-gambar yang kita ceritakan nanti bisa terlihat jelas atau tidak. Itu sangat penting ya. Jadi mengukur dalamnya sungai menjadi sangat penting. Kenapa? Karena kalau tidak tahu dalamnya sungai, mungkin kita akan tenggelam. Kan kira-kira seperti itu ya. Nah, kita akan lanjutkan di video kedua kita, masih tentang presentasi 1, 2, 3, step-step mempersiapkan presentasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kuliah desain.